menghina ketua kita Ya. dari PWILS yang katanya mau ngeloni bojone Kiai Imat, yang katanya mau jejeki kalau mau datang ke Bojonegoro. Ya, makanya kita dari PWILS Bojonegoro menegaskan malam ini mendatangi beliau Tabayun, dan malam ini meminta klarifikasi. Ya. beliau merasa bersalah katanya. Coba Mas, monggo, apa yang saya selaku diri saya pribadi memohon maaf kepada PWILS. Atas nama siapa? Atas nama Imam Auza'i Al-Bunyati kepada PWI Bojonegoro Dan Kiai Imat. dan Kiai Imat atas perkataan saya yang kurang pas dari tadi. Saya pribadi memohon maaf yang besar. Berjanji tidak mengulangi. Ya, saya berjanji tidak mengulangi. Apabila diulangi, Apalagi kalau mau diulangi lagi, Ya terserah. loh, Kalau diulangi lagi ya terserah kita dari PBI. Ini organisasi Mas, resmi kita, bukan individu. Jangan pinarak loh, Pak. Jadi artinya sudah resmi minta maaf, tidak mengulangi. Tidak mengulangi lagi. ini Tetap tidak mengulangi. Apabila mengulangi, berarti ditanggung konsekuensinya. ya, betul. Jadi kita mewakili dari PWILS se-Nusantara malam hari ini. Kalau ada seperti ini, sebenarnya kita maaf. Tapi semua saudara. Ini mumpung bulan Ramadan, juga saya mewakili dulur-dulur. Kalau memang sudah merasa bersalah dan minta maaf, kita juga akan memaafkan. Ingat ya, Jangan diulang ya. Ya. musuh kita Nggak usah ditekan-tekan dulu. musuh kita bukan muhibbin, musuh kita bukan habaib, tapi musuh kita kezaliman, penipu umat, dan musuh kita adalah yang membelokkan sejarah dan merusak kesatuan negara Republik Indonesia. Akhirnya pucet juga setelah didatangi oleh saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, PWILS Bojonegoro. Ya, mulutmu harimaumu. Apa yang kamu ucapkan suatu ketika akan menghampirimu dan akan menerkammu. Mungkin pepatah ini lebih tepat kepada orang yang omon-omon, yang banyak omong di media sosial. Nah ini jadinya tanpa fakta. Ngomong kalau Imat bin Sarman datang ke Bojonegoro, akan saya sogok pantatnya dengan gagang pacul. Wah, ini ngeri ya. Terus arep ngeloni bojone Imat, itu omongan apa itu? Akhirnya kan didatangi oleh sahabat-sahabat PWILS. Ini menjadi pelajaran kita semua, saudara-saudara. Akhirnya kan minta maafan. Pucet juga karena salah sih. Jadi tidak ada rumusnya orang salah itu terus menang, itu tidak ada. Orang salah ya, terus ada buktinya, itu pasti pucet. Kalau istilah orang Jawanya, dagingnya itu menjadi empuk. Yang tadinya keras, gara-gara melakukan kesalahan menjadi empuk. Itu pasti itu. Makanya dari perilaku ya, orang yang melakukan kesalahan itu pasti tahu, hati kecilnya itu tahu. Nuraninya itu tahu kalau ini melakukan kesalahan. Akhirnya ya tidak berkutik kan. Padahal ini kita semua tahu lah. Dulu ini membela Kiai Imat ini betul itu di TikTok. Itu kan TikTokers itu kalau tidak salah. Terus debat dengan Arya itu kan. Ramai itu sampai Arya disuruh push up. Dan itu dulu pada saat bila Kiai Imat. Akan tetapi berjalannya waktu entah jin tarim atau apa itu yang merasuki ini, tahu-tahu kok mengatakan Imaduddin bin Sarmanan itu kan, wah terus ngeri lah pada saat tiktokan dengan Kori itu kan, ngomongnya itu kan ngeri itu, wah aduh memang walaupun bercandaan, tapi menurut kami sudah keluar batas bercandaan, karena walaupun bagaimana ya, Kiai Imat itu seorang kiai loh, pengasuh pondok
pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang Banten, santrinya ribuan gitu loh. Nggak usah lah gaya-gayaan ikut-ikutan Kabib dan para jongos-jongosnya yang nggak jelas itu, yang selalu merendahkan Kiai Pribumi dengan hanya menyebut namanya saja. Itu tahkir, itu namanya tahkir, ihanah, menghina itu secara tidak langsung. Ya mungkin kalau Kabib itu kan merasa bahwa nasab mereka itu nasab yang paling mulia, sehingga mereka tidak segan-segannya menghina kepada nasab yang lain seperti nasabnya Kiai Pribumi. Iya, makanya statement satu Habib bodoh ya itu lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang alim, itu bukan isapan jempol, itu betul. Coba kita cermati yang namanya Rizik itu. Wah, kalau ngomong itu ndak ada istilah merendah itu. Ngomongnya selalu tinggi dan tinggi, kesenggol dikit langsung ngajak perang, ngamuk-ngamuk. Akan tetapi cuma omong-omong saja itu. Ngomong saja, menghasut umat, memprovokasi umat. Tapi alhamdulillah hari ini ya banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tersadarkan. Betul, betul. Jadi intinya begini saudara-saudaraku. Hak kalian mau membela Habib, tidak membela Habib, itu hak kalian. Akan tetapi tolong jangan pernah menghina, apalagi menghina Kiai Pribumi. Pasti kalian akan didatangi oleh saudara-saudara kami, termasuk kejadian yang ada di Bojonegoro ini. Ketika berani, ya bahasanya kan menghina, melecehkan bahkan itu kan. Itu menghina, walaupun bercandaan, tapi enggak etis juga. Masa kiai yang di situ itu pengasuh pondok pesantren, Kiai Imat itu kan kiai, santrinya itu ribuan loh, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang Banten. Jangan anggap remeh. Kalau dibandingkan dengan Rizik, Bahar, jauh dari segi keilmuan. Beliau sudah mengarang 20 lebih kitab itu kan, karangan beliau, karya beliau ini luar biasa saudara-saudara. Jadi kita harus kembali kepada ajaran Wali Songo, kiai-kiai kita yang mengajarkan kelemah lembutan, keandap asoran, tidak pernah mengunggulkan nasab sekalipun dari keluarga yang mulia, akan tetapi biasa saja gitu loh. Tidak pernah aneh turunan ini itu, tidak pernah. Jangan karena sangat berbahaya nanti tolak ukurnya adalah itu, sehingga kasusnya akan sama dengan para Kabib. Iya, makanya Kabib itu jarang yang lemah lembut, tawadu, karena ada doktrin yang di situ itu turun temurun dari nenek moyang, yang boleh jadi satu Kabib bodoh lebih mulia dibandingkan 70 Hadratus Syekh Basim Asy'ari kan gitu toh, bahwa pas 70 kalah dengan Habib bodoh satu. Ini cobalah kalian itu berpikir yang realistis. Kalau kalian masih membela Kabib Dobolowi hari ini ya mungkin kewarasan akal kalian itu dipertanyakan hari ini loh, ketika banyaknya bukti bahwa ajarannya Kabib itu betul-betul menceng, betul-betul banyak yang menyesatkan gitu loh. Kalau masih ta'assub fanatik buta, berarti akal kewarasan kita dipertanyakan. Udah gitu aja. Jadi itulah detik-detik Jongosa Kabib pucat didatangi oleh saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, PWLS Bojonegoro. Ini menjadi pelajaran kita semua. Berhati-hatilah dalam bermedia sosial, saudara-saudara. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.